Kenalin, Lenovo Yoga 7i 14 IRL8 laptop premium yang beneran kerasa premiumnya. Bukan gimmick belaka, baterainya juga awet. Prosesornya Intel Evo platform powered by Intel Core i7 prosesor. Terus kenceng, main Valo aja ini dapat 100 FPS. Ini bukan laptop gaming loh. Beratnya aja ini 1,5 kg. Terus panelnya juga menggunakan layar OLED. Bawa meeting keren, bawa kerja juga performanya kenceng. Kayak yang kita tahu lah ya, seri Yoga adalah seri ultrabook premium yang soal desain itu harusnya nggak ada kompromi. Menggunakan material full aluminium yang premium dengan desain yang elegan. Ada dua hal nih yang gue suka banget sama karakter desain yang dipakai Lenovo Yoga ini. Yang pertama adalah bentuk bodinya yang membulat yang kayak kapsul gitu. Jadi kesannya ini seamless dan lebih nyaman dipegang. Yang kedua adalah desain dari dua lubang exhaust yang ada di belakang laptop ini. Karena kesannya ini seperti kayak exhaust mobil balap, tapi lebih kelihatan seamless juga. Jadi lebih gahar tapi simple. Jadi enak aja dilihatnya. Bagian covernya hanya dihiasin tulisan Yoga di salah satu sisinya yang bikin kesan simple elegannya ini lebih terasa lagi. Sesuai namanya Yoga. Laptop ini bisa diajak yoga beneran, tapi gak perlu juga sebenarnya. Maksudnya laptop ini bisa dilipat ke mode 10 atau tablet. Jadi buat kalian yang suka nonton film, gambar atau presentasi sama klien, ini sih udah cukup asik banget lah. Jamin deh pakai laptop ini akan menambahkan kesuksesan proyek kalian diterima sampai 15% lah kira-kiranya. Tapi jika keberuntungan kalian, karena keberuntungan itu datang ketika kesempatan bertemu dengan kerja keras. Jadinya kalian bisa beruntung gitu. Oke, balik lagi sudah selesai ya. Kata-kata bijaknya cuma dikit doang, itu pun capek ngarangnya. Sudah pakai panel OLED 14 inch super cantik dengan resolusi Full HD. Udah gitu layar ini juga sudah support 10 point multi touch dan disediakan juga Lenovo Digital Pen buat kalian yang suka nyatet atau komikus yang doyan gambar. Kurang apa coba? Buat kerja, nonton film, gaming, desain, semuanya nyaman dan bisa di laptop ini. Sesuai karakter warna OLED juga, color gamutnya juga ini pasti tinggi karena dia menggunakan panel OLED. Kami uji dengan Calmat Portrait Display yang kami punya dan mendapatkan hasil sRGB 100% di CIP3 99,9% dan REC 2020 78,7%. Sudah profesional grade karena color gamutnya ini cukup luas. Jadi jelas buat profesional fotografer atau videografer bisa buat mempercayakan pekerjaannya ke Lenovo Yoga ini. Tapi gua mention lagi nih, kalau untuk videografer, kalau misalnya editannya ini banyak banget gitu kan aset-asetnya, ya pergilah ke device yang lebih proper lagi, yang lebih kencang lagi. Kalau ini mungkin bisa untuk previewnya karena layarnya sangat bisa diandalkan. Beralih ke keyboard, soal feel-nya menurut gua sih ini asik banget buat kerja atau ngetik-ngetik gitu. Tactile-nya kerasa, travel key-nya juga cukup dengan ukuran keycaps yang gua rasa juga cukup. Minusnya ada di tombol arrow-nya yang tombol atas bawahnya ini tipis banget. Buat yang jarinya kayak gua, ini kan gede-gede banget nih, pasti akan sering salah pencet pas pakai tombol arrow-nya. Tapi tenang, ini tergantung adaptasi kita aja. Kalau semakin sering kita beradaptasi pastinya akan terbiasa juga. Sementara tombol powernya juga dibuat terpisah di bagian samping supaya mudah dinyalakan kalau lagi mode 10 atau tablet. Selain itu kita juga dikasih backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Cukuplah buat kerja di ruangan minim cahaya, apalagi untuk orang tua. Pasti backlight ini sangat dibutuhkan. Untuk touchpadnya luas, licin, dan gak ada masalah di pengujian kita. Kalau kalian perhatikan di bagian atas layar ini ada jambul yang selain bisa bantu kalian buka laptop ini dengan mudah, jambul ini juga jadi rumah bagi webcam laptop ini. Punya resolusi Full HD dengan dukungan inframerah untuk Windows Hello dan gak lupa juga privacy shutter ya kayak di laptop Lenovo kebanyakan, khususnya yang premium. Untuk quality kameranya sih gua rasa agak kurang. Gua coba di cahaya kamar, hasilnya ini agak buram, warnanya kemana-mana. Malah kadang jadinya aneh kayak hitam putih gitu dengan kemunculan cahaya background yang entah datangnya dari mana. Saran gue sih kalau kalian mau meeting secara profesional, pastikan tempat kalian meeting ini punya cahaya yang terang. Atau beli webcam eksternal yang lebih proper aja biar lebih aman. Untuk mikrofonnya sendiri masih acceptable, walaupun belum bisa dibilang bagus tapi sudah cukup dipakai meeting. Soal speakernya ini gue suka dengan konfigurasi dua front facing speaker yang dituning dengan Dolby Atmos, bikin kualitasnya ini oke banget. Walaupun volume full, suara masih terasa bulat dan tidak pecah. Jadi asik banget buat dipakai nonton film atau gaming. Apalagi kalau kita pakai di mode 10-nya. Netflix dan chill jadinya makin chill lagi hidup kita. Tapi ingat, masalah hidup kalian masih banyak.
Oke, kelengkapan konektivitas juga masih asik banget di sini walaupun tipis. Lenovo masih menyediakan full size HDMI dan USB Type A di laptop ini. 2 USB Thunderbolt Type C yang bisa dipakai untuk data, power delivery, dan juga display. Selain itu untuk para fotografer dan videografer, Lenovo juga sudah menyediakan micro SD card reader. Jadi komplit banget. Sementara wireless connectivity-nya Lenovo juga sediakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Sekarang kita ngomong soal performa. Menggunakan Intel Core i7 1360p yang punya 12 core dan 16 thread, pastinya buat kerjaan office dan desain ringan sampai menengah rasanya smooth banget. Sepengalaman gue pakai browsing, ngetik, dan hiburan ini masih nyaman-nyaman aja dan gak ada masalah. Saat kami uji Cinebench R23 mendapatkan hasil 10.985 dengan single core performance-nya 1760. Angka yang cukup tinggi untuk sebuah ultrabook. Hasilnya udah ngelebihin juga laptop yang pakai AMD Ryzen 7 7730U. Untuk performa desainnya kami uji dengan rendering Adobe Premiere. Dengan template kami, Lenovo Yoga bisa menyelesaikan render dalam waktu 284 detik saja. Sementara dalam render BMW memakan waktu 297 detik. Untuk rendering video masih bisa dipakai lah walaupun agak lama. Tapi untuk rendering 3D lebih baik cari laptop lain yang punya GPU discrete. Selain bisa diajak kerja dan desain, kalian pasti nggak nyangka kalau laptop ini bisa diajak gaming juga kayak gua ngomong di awal-awal video. Dengan dukungan Intel Iris Xe laptop ini ternyata masih nyaman banget main game kompetitif di resolusi Full HD. Game kayak Dota 2, Valorant masih nyaman di sekitar 100-an FPS. Ini bukan laptop gaming loh. Sementara game Apex Legends cuman sanggup di sekitar 30-an FPS ya. Biar gak penasaran, kami juga coba game AAA Shadow of Tomb Raider di resolusi Full HD. Rata kiri mendapatkan FPS-nya rata-rata di 44 FPS. Lumayan banget lah untuk seukuran laptop kecil atau laptop premium seperti ini karena jeroannya bukan jeroan gaming. Apalagi mainnya di mode 10 pakai stick atau keyboard mouse terpisah, pastinya bisa lebih asik lagi ya, tergantung kalian mau main game apa enggak di sini. Soal daya tahannya, laptop ini mampu bertahan sampai 12 jam 48 menit di skenario PC Mark 10 Modern Office Battery Test. Jadi diajak kerja di luar seharian itu nggak perlu takut kalau nggak bawa charger. Ngomong-ngomong soal charger, laptop ini juga punya charger bawaan Type-C 65 watt dengan teknologi rapid charge. Enaknya punya charger Type-C ini adalah kalian bisa pakai charger HP kalian atau perangkat lain yang support 65 watt juga. Jadi enak banget kan, cuman bisa bawa satu charger aja buat seluruh gadget yang kita punya. Kalau gadget kita punya Type-C semua. Kalau misalnya ada yang pakai micro USB, ya sudah berarti bawa lagi kabelnya. Kesimpulannya menurut gua ini selain laptop punya tampilan premium dan elegan, kalian juga bisa literally flexing pakai laptop ini. Entah buat sekedar pamer, presentasi ke klien, atau buat nonton film dan gaming. Asik banget di segala mode. Tapi untuk gaming gue disclaimer nggak kenceng-kenceng banget ya, tapi bisa. Layarnya yang cantik juga dipadukan dengan speaker yang high end untuk bikin hiburan kalian makin naik level lagi. Jangan lupa juga daya tahan baterainya yang kuat lebih dari 12 jam, bikin nggak perlu worry kalau ngajak laptop ini main keluar. Kekurangannya ya ada di webcamnya yang gue rasa kurang banget buat laptop ultrabook kelas atas kayak gini. Ya harusnya sih bisa lebih bagus lah di next produknya mungkin. Atau mungkin nanti ada upgrade firmware atau apa gitu yang bisa mengoptimize webcam yang ada di laptop ini. Tapi seenggaknya laptop ini bisa dipakai nyaman lah untuk meeting-meeting. Nah untuk harganya sendiri Lenovo Yoga 7i ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp20.499.000. Selain itu udah ada accidental damage protection juga. Kalau misalnya kelindes truk gitu kan, amit-amit, tenang aja, Lenovo tetap bisa mengurus laptop ini dengan mengganti baru, atau ya intinya kalian bisa mengklaim warranty lah ke Lenovo-nya dan diganti part-part apa yang rusak. Kalau misalnya semuanya rusak ya mungkin kalian bisa diganti baru. Dan pastinya di laptop ini juga sudah ada Office Home and Student udah include di dalam laptopnya. Dan pastinya kalau udah ada OHS pasti ada Microsoft Windows-nya juga, operating sistemnya. Oke, mungkin itu dia tadi video ini. Siap jadi sosialita dengan tim Windows ya pakai laptop ini ya. Kalian gimana? Komen aja di bawah, kasih pendapat kalian tentang laptop ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.